Transformasi sistem perpajakan terus dibenahi oleh pemerintah demi meningkatkan kepatuhan dan transparansi. Salah satu langkah besar yang tengah dilakukan adalah melalui sistem Cortex yang diharapkan sebagai tulang punggung baru administrasi pajak nasional. Lalu seberapa besar peran Cortex dapat mengubah wajah pajak nasional? Kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bapak Bimo Wijayanto dalam Fiskal Fokus. Selamat siang Pak Bimo, apa kabar ya Pak? Siang Mbak Sasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Kita tahu saat ini pemerintah terus melakukan pembenahan dan juga transformasi ya Pak di sistem perpajakan nasional, termasuk dengan terobosan sistem Cortex. Sebetulnya apa sih Pak keunggulan sistem Cortex dibandingkan dengan sistem yang lama? Ya, makasih Mbak. Cortex itu bagian yang tidak terpisah dari perjalanan reformasi perpajakan. Sistem perpajakan Indonesia itu baseline-nya adalah self-assessment. Jadi wajib pajak melaporkan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri kewajiban dia. Nah, maka tulang punggung dari sistem perpajakan harus bisa mendeteksi apakah itu benar, sesuai dengan aturan, dan wajar. Nah, di dalam perjalanannya, sistem perpajakan dibangun sendiri-sendiri. Ada yang dibangun berdasarkan jenis pajak, SPT-nya, formnya menyesuaikan jenis pajak, ada yang dibangun berdasarkan wilayah kantor. Nah, saat ini kita tidak bisa memfragmentasi sistem, karena transaksi itu terjadi online, real time, dan di seluruh nasional, bahkan digital. Maka Cortex lahir dari kebutuhan dasar itu, untuk memodernisasi sistem perpajakan Indonesia secara holistik, secara integral. Nggak sekedar mengganti aplikasi-aplikasi yang lama yang masih terfragmentasi. Nah, selain terfragmentasi, sistem yang lama itu banyak yang masih manual dan banyak yang masih otomasi setengah hati. Jadi belum full otomasi. Maka Cortex ini dirancang sebagai sistem yang sangat besar, single core system, satu basis data, satu proses bisnis yang terpadu dari hulu ke hilir, dari mulai pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan. Nah, kelebihannya apa? Tentu ini lebih sederhana, lebih konsisten, lebih efisien, data juga akan lebih akurat dan lebih real time, kemudian layanan juga akan lebih cepat, lebih mudah, dan personalized. Serta pengawasan yang berbasis risiko itu bisa kita lakukan, tidak hanya pemeriksaan manual yang sifatnya rutin. Artinya dengan sistem yang telah termodernisasi, yang lebih integral saat ini, sebetulnya manfaat yang diharapkan dari Cortex apa sih Pak, baik negara, pemerintah maupun masyarakat itu sendiri? Tentu manfaatnya dua sisi, timbal balik, saling mutualisme gitu ya. Bagi masyarakat, Cortex tentu bagian dari sistem pelayanan yang lebih pasti. Pasti dalam kerangka apa? Pasti dalam kerangka kemudahan, simple. Pasti dalam kerangka jangka waktu pelayanan. Pasti dalam kerangka mengurangi beban administrasi dan tentu proses hukum yang pasti. Nah, bagi kami pemerintah, Cortex ini meningkatkan kualitas data dan juga efektivitas dari implementasi kebijakan. Sehingga pengambilan keputusan fiskal itu akan menjadi lebih tepat sasaran. Nah, selain itu, sistem ini merupakan fondasi penerimaan pajak yang sustain, Mbak. Jadi nggak once off, tahun berikutnya bingung. Kalau ini kita ikutin, wajib pajak punya laporan, wajib pajak juga bisa mengikuti laporan dari tahun-tahun sebelumnya, semua item in detail, dan itu kita lihat keberlanjutannya ke tahun, kita sama-sama ada keadilan di situ. Tentu ini ujung-ujungnya itu untuk menopang pendanaan pembangunan, untuk menopang pembangunan nasional yang sifatnya base infrastructure, kesehatan, perlindungan sosial, dan lain-lain dari uang pajak yang kita kumpulkan. Tadi Anda katakan bahwa sistem Cortex ini adalah sebagai fondasi perpajakan yang sustain ya Pak, dan cukup banyak pihak yang menganggap bahwa ini merupakan reformasi yang cukup besar di bidang perpajakan nasional. Apakah bisa dikatakan bahwa ini menjadi game changer bagi perpajakan nasional? Seperti apa Pak? Mungkin roadmap ataupun wajah perpajakan nasional ke depan? Ya, truly ini game changer karena sebelumnya fragmented dan ini kita mulai satu sistem yang integral holistik.
seimbang di antara wajib pajak maupun di antara Fiskes kami. Selain itu, ini tidak hanya sistem, Mbak, ini mengubah paradigma. Jadi dari sistem yang berbasis dokumen menjadi berbasis data. Dari pendekatan yang reaktif menjadi pendekatan yang sifatnya preventif, antisipatif bahkan, dan kolaboratif. Sehingga pelayanan itu juga bisa menjadi pelayanan yang lebih personalized, nggak seragam seperti sebelumnya. Nah, ke depan kita juga mengharapkan Cortex ini akan menjadi sistem yang semakin efisien bagi wajib pajak. Tentu through time akan banyak sekali improvement, development. Kemudian selain itu juga lebih efektif di dalam mendorong kepatuhan sukarela sebagai basis perpajakan Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi juga bisa semakin fair, berkeadilan. Kenapa? Karena pengawasan bisa dilakukan tidak seragam tetapi berbasis risiko, sehingga yang patuh kita layani dengan baik, yang tidak patuh tentu kita harus tangani secara proporsional. Tentu dengan harapan adanya peningkatan kepatuhan pajak, implementasi dari Cortex membutuhkan partisipasi aktif dari para wajib pajak, Pak. Dan saat ini sebetulnya sudah berapa wajib pajak yang sudah teraktivasi dalam sistem Cortex ini? Ini luar biasa. Alhamdulillah sampai tanggal 9 Januari hari ini ya, itu jumlah wajib pajak yang sudah aktivasi akun Cortex itu 11.715.461. Wajib pajak orang pribadi itu majority 10.800.000, kemudian wajib pajak badan sisanya sekitar 826.000. Wajib pajak instansi pemerintah, bendaharawan gitu ya, itu 88.600. Lalu wajib pajak e-commerce, pedagang melalui sistem elektronik, itu 223. Kami juga ingin tegaskan kepada masyarakat bahwa aktivasi Cortex ini juga untuk memastikan supaya identitas dan data teman-teman masyarakat wajib pajak itu bisa lebih aman dan tentu lebih valid. Kemudian tidak ada sanksi karena keterlambatan aktivasi, jadi ini mohon dipahami. Jadi ditegaskan ya Pak, tidak ada sanksi kalau belum aktivasi. Yes. Kita mengedepankan pendekatan yang persuasif dan edukatif, khususnya di masa transisi ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kemauan masyarakat dan kita untuk sama-sama berproses. Tapi di masa transisi ini ada batas waktu nggak Pak yang ditetapkan? Nggak ada. Hanya apabila wajib pajak pengen menikmati layanan, sekarang udah nggak bisa pakai sistem yang lama DJP online, maka mau nggak mau ya harus aktivasi supaya bisa menikmati layanan Cortex.